Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, para santri pondok pesantren mahasiswa Ar-Rayyan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar leadership yang sebelumnya pada pertemuan waktu yang lalu sudah kita bicarakan tentang pentingnya melahirkan kembali peradaban Islam. Dan salah satu faktor terpenting di dalam membangun peradaban Islam adalah adanya kepemimpinan yang kuat, sebagaimana kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saudara sekalian, kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi dalam kajian kita tentang konsep dasar leadership, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian leadership. Yang kedua yaitu fungsi leadership, ketiga interaksi sosial leadership, dan yang keempat dinamika leadership. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian leadership. Leadership dari aspek bahasa itu memiliki makna to lead, yaitu membimbing. Yang kedua adalah to direct in action, yaitu mengarahkan tindakan. Maka seorang leader atau seorang pemimpin adalah orang yang membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain. Kemudian yang kedua dari aspek istilah, menurut John Locke bahwa kepemimpinan itu adalah proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju tujuan bersama. Yang kedua, menurut Manson, bahwa Manson mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah seni menghandle orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sekecil mungkin. Maka dari dua pengertian ini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan proses untuk membujuk orang lain dalam rangka kita untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba untuk membujuk, membimbing, mengarahkan orang-orang yang ada pada organisasi yang sama. Kemudian berusaha untuk seorang pemimpin itu berusaha untuk mempersatukan orang-orang yang ada agar bisa maksimal dalam mencapai tujuan bersama tersebut dengan cara meminimalisir terjadinya persengketaan di antara anggota. Berikutnya saudara sekalian bahwa pemimpin menurut Riddle yaitu seorang figur yang dia memiliki titik sentral sebagai pemersatu tadi untuk meminimalisir terjadinya friksi. Yang kedua, menurut Brown mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi dan potensi, memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membuat kebijakan-kebijakan di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, menurut Craig, pemimpin itu adalah penentu struktur atau suasana. Ya, jadi seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengatur, membuat, mendesain lembaga menjadi sebuah organisasi yang baik. Berikutnya saudara sekalian, ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu sebagai proses interaksi antar manusia. Di mana dalam sebuah organisasi yang bekerja adalah para manusia. Maka seorang pemimpin adalah orang yang harus mampu membangkitkan dan juga menghidupkan hubungan, pergaulan, komunikasi, sosialisasi antar manusia dengan tujuan yang jelas. Yang kedua,
kepemimpinan itu bersumber dari seseorang yang berani dan bersedia tampil mempelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama. Jadi dalam sebuah dakwah misalnya harus terbangun amal jama'i yang dipelopori oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin itu berada di depan, yaitu seseorang yang mampu menjadi lokomotif dan menjadi teladan bagi gerbong-gerbong yang ada di belakangnya. Kemudian seorang pemimpin juga harus berani ada di tengah, di mana dia harus mampu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk mewujudkan kegiatan bersama. Dan seorang pemimpin juga dia berada di belakang dalam arti dia harus mampu memberikan motivasi dan mendorong orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan bersama. Berikutnya, saudara sekalian, ada 4 fungsi kepemimpinan menurut Kadarman dan Udayana. Yang pertama, menurut Kadarman dan Udayana, fungsi kepemimpinan adalah fungsi untuk memecahkan masalah. Yang memang di dalam berinteraksi, berhubungan, bersosialisasi, berkomunikasi dalam satu lembaga atau organisasi, di mana masing-masing orang memiliki cara pandang yang kadang berbeda, cara berpikir yang berbeda, mereka disatukan dalam satu visi, maka kadangkala ini akan menimbulkan berbagai macam masalah, termasuk juga masalah organisasi, bukan hanya masalah individu. Sehingga seorang pemimpin itu harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, yaitu fungsi sosial, di mana seorang pemimpin harus mampu membangun interaksi yang positif di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, seorang pemimpin itu juga harus mampu menetapkan visi, mimpi-mimpi organisasi untuk bisa mendapatkan kesuksesan di dalam tujuan-tujuannya, di dalam dakwah misalnya untuk memperoleh kemenangan dakwah. Selain menetapkan visi, seorang pemimpin juga harus mampu melaksanakan visinya. Jadi tidak hanya sekedar mampu merencanakan, tetapi dia mampu mengeksekusinya. Berikutnya, saudara sekalian, ada 2 interaksi sosial pemimpin. Yang pertama, pemimpin ini harus mampu mengarahkan, ya, direction, mengarahkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar bisa mencapai cita-cita bersama. Yang kedua, harus ada dukungan, ada support dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dipimpin untuk bisa menyelesaikan ataupun mampu menjalankan program-program, visi misi, target, ya, yang sudah ditentukan bersama. Sehingga seorang pemimpin tidak bisa dia melakukan sendiri atau one man show. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, ada dinamika kepemimpinan. Yang pertama, yaitu dinamika pemimpin atau manajer yang mempunyai wewenang untuk memimpin. Dia punya kekuasaan untuk mengarahkan sebagai lokomotif, dia harusnya mampu bisa menggandeng dan menarik gerbong yang ada di belakangnya. Yang kedua, yaitu bawahan atau anggota. Yang dimana seorang bawahan atau anggota ini tugasnya membantu pemimpin atau manajer dalam bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksinya, ya. Tugas pokok fungsi dari bawahan untuk mendukung dan menyokong, ya, kerja-kerja dari seorang pemimpin. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tema-tema atau materi-materi berikutnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.